Pemirsa, pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan yang sedianya dilakukan hari ini ditunda hingga besok. Istri Doni Salmanan, Dinan Nur Fajrinah, batal diperiksa dikarenakan sakit. Surat penundaan pemeriksaan istri Doni Salmanan disampaikan oleh kuasa hukum kepada penyidik Barreskrim Polri hari ini. Pemeriksaan dijadwalkan akan dilakukan pada Selasa besok. Dan pemirsa, terkait kasus ini kita akan membahasnya bersama pakar hukum TPPU Fahrur Dalimunte. Selamat malam, Pak Fahrur. Selamat malam, Bang. Baik, Pak Fahrur, kita ketahui bersama aset dari Doni Salmanan ini sudah disita oleh Barreskrim. Kemudian apakah aset ini kemudian bisa nantinya digunakan untuk pengembalian aset para korban? Ya, Bang, selamat malam pemirsa semua. Jadi secara hukum hasil atau aset tindak pidana pencucian uang yang dirampas dari hasil tindak kejahatan secara hukum bisa dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara. Tapi memang konteksnya adalah jika bisa dipastikan kalau tindak pidana asal yang terjadi bukan memang tindak pidana yang misalnya narkotika ataupun seperti dalam kasus ini perjudian. Kasus ini ternyata nanti terbukti bahwa mereka berafiliasi atau afiliator dengan praktik perjudian, maka secara hukum itu tidak bisa dikembalikan kepada yang berhak dalam kasus ini adalah korban, tapi dirampas untuk negara, sama dengan kasus narkotika. Oke, baik. Kalau dalam kasus ini perspektif Anda seperti apa melihatnya? Kalau menurut saya sih, saya tidak bisa lebih jauh, tapi kalau saya bicara masalah laporan yang diajukan para korban dan juga pasal-pasal yang ada dalam penyidikan, maka saya melihat sepertinya penyidik menitik beratkan bahwa tindak pidana yang terjadi pada kasus ini adalah tindak pidana perjudian atau menyebarkan informasi tentang perjudian. Nah, jika itu yang terjadi dan jika penyidik bisa membuktikan itu, maka harta yang dirampas akan disita oleh negara. Oke, akan disita oleh negara. Kita berkaca pada kasus serupa ketika kasus First Travel ini terjadi, bahwa Majelis Hakim memutuskan bahwa harta dikembalikan kepada negara. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para JPU terkait sangkaannya agar putusannya nanti bisa berpihak kepada para korban? Ada dua hal sih ya. Untuk First Travel atau tindak pidana kaitannya dengan investasi-investasi yang sebelumnya heboh, itu sebenarnya tidak secara hukum, secara konsep hukum tindak pidana itu seharusnya tidak dirampas untuk negara. Cuma waktu itu alasan hakim karena kesulitan eksekusi, kesulitan untuk membagi jumlah harta yang sangat sedikit sementara jumlah korban yang banyak, sulit untuk membagi, maka akhirnya hakim memutuskan untuk dirampas untuk negara. Cuma untuk kasus ini berbeda gitu. Karena pidana asal yang disangkakan memang ada pasal penipuan, tapi saya melihat titik berat penyidik ini ke perjudian. Nah, jika itu yang terjadi, maka ya akan sulit untuk dikembalikan kepada kecuali ini menurut saya perlu ada terobosan baik itu dari sisi penegak hukum, korban maupun pelaku untuk melakukan restoratif justice atau perdamaian dalam proses penyidikan. Itu bisa dimungkinkan baik dalam proses penyidikan maupun dalam penyidikan. Jadi mempertemukan antara korban, pelaku, dan juga penyidik itu sendiri. Nanti ada formatnya. Jadi dipertemukan. Kalau memang ada perdamaian, maka harta-harta yang dirampas ataupun disita bisa secara adil dikembalikan kepada korban. Nah, ini juga pesan saya nih untuk selanjutnya bagi para korban-korban yang nanti kemudian akan melapor kasus jenis, kalau memang bisa didamaikan, dipertemukan dengan para terduga pelaku, cobalah untuk bertemu, bernegosiasi, karena jika pasal yang disangkakan pasal 27 ayat 1 dan 2 maupun pasal perjudian yang dilaporkan, maka siap-siap ya para korban. Baik, Bang Fahrur, pertanyaannya kemudian begini, mengapa ini sulit dilakukan? Artinya ketika korban mengikuti bujuk rayu dari Doni Salmanan ini kan mereka tidak tahu bahwa hal ini masuk ke dalam ranah perjudian, mereka hanya berinvestasi, bukankah mereka ini hanya korban? Menurut saya itu krusialnya ketika buat laporan. Harusnya memang sejak awal saat membuat laporan ya fokus ke penipuan saja kalau memang mereka merasa menjadi korban penipuan, bujuk rayu,
tipu muslihat dari para pelaku. Dan ini nanti dari saksi-saksi yang dihadirkan maupun ahli-ahli yang dihadirkan difokuskan kepada penipuan. Dengan begitu, dengan pasal penipuan yang dilaporkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga menguatkan adanya tindak pidana penipuan, maupun ahli yang dihadirkan juga nanti menguatkan tindak pidana penipuan, maka secara hukum sesuai dengan paragraf 2 penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010, maka itu bisa dikembalikan kepada yang berhak, dalam hari ini korban. Jadi saat membuat laporan itu sangat krusial, menurut saya sangat disayangkan ketika pasal perjudian itu dimasukkan. Karena tidak ada korban dalam perjudian, dua-duanya pelaku. Oke. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri, perlukah mereka ini berhimpun dan membentuk paguyuban untuk mempermudah proses pengembalian aset mereka? Menurut saya begitu. Jadi mereka bisa berkumpul, kemudian membahas solusi efektif, kemudian bisa juga beraudiensi dengan Kapolri. Karena saya khawatir kalau euforia penjarakan, hukuman seumur hidup, pemiskinan ini terus berlanjut, saya khawatir nanti korban yang jumlahnya banyak ini akhirnya gigit jari. Karena ini masalah yang dihadapi oleh korban adalah kerugian materi, maka fokuslah di situ. Hukum modern di dunia itu mengedepankan penyelesaian secara restoratif. Di Eropa ada namanya mediasi penal, di Amerika ada namanya play bargain gitu. Jadi fokus mengedepankan itu untuk kasus-kasus sejenis. Jangan sampai kasus Pandawa, kasus First Travel, kasus Abu Tur itu terulang kembali. Jadi perlu betul-betul para korban perhatikan itu. Baik. Artinya fokus pada kerugian material ya, daripada harus menuntut pelakunya untuk diproses hukum di penjara seumur hidup, daripada mempertanggungjawabkan kesalahannya, begitu Bang Fahrul ya. Baik, terima kasih. Betul. Bang Fahrul dari Munte sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam.